Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan saya Ustadz Ahmad ya teman-teman. Alhamdulillah di semester 2 kali ini Ustadz Ahmad diberi amanah untuk mengampu mupel PAI. Baik, sebelum ke pembelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Semoga di pembelajaran hari ini teman-teman diberi kefahaman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, tema hari ini yaitu menuju masyarakat sehat. Subtemanya yaitu lingkungan sehat, masyarakat sehat. Nah, bagaimana sih lingkungan sehat dan masyarakat sehat? Kita cari tahu. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu dan jangan meniru orang-orang ya Yahudi. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari firman Allah tersebut kita dapat tarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai tempat-tempat yang bersih atau tempat-tempat yang suci. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu apa? Lingkungan sehat adalah kawasan yang mendukung terciptanya setiap individu serta masyarakat sehat. Nah, jika lingkungannya sehat, ini otomatis akan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan, ya. Misalkan seperti limbah, ya. Juga bisa terhindar dari hewan yang membawa bibit penyakit, maupun ada zat kimia yang berbahaya, polusi dan sebagainya, dan hal yang negatif lainnya ya. Tentunya jika kita sehat, tempat kita sehat, itu maka akan terhindar dari segala penyakit. Oke. Nah, di sini ada beberapa upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Yang pertama seperti menjaga kebersihan diri sendiri ya upayanya. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan ke keluarga ya. Jadi setiap pagi misalkan teman-teman menyapu, terus mengepel dan sebagainya, dibersihkan rumahnya. Lalu yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan masyarakat seperti ikut kerja bakti membersihkan selokan ya. Dan yang terakhir yaitu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan lingkungan sehat ya. Seperti bersih-bersih di kawasan yang umum, misalkan di masjid dan sebagainya. Ini contoh ada beberapa upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Baik, untuk pelajaran PAI hari ini yaitu akan membahas tentang surat Al-Maidah ya, ayat 3. Teman-teman tahu tidak Al-Maidah itu artinya apa? Nah, surat Al-Maidah itu artinya hidangan. Nah, baik. Nah, surat Al-Maidah ini yaitu surat ke-5 di dalam Al-Qur'an. Surat ini terdiri atas 120 ayat. Teman-teman bisa cek di Al-Qur'an. Dan surat Al-Maidah ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau yang turun di kota Mekah. Nah, lebih jelas lagi
dalam pembelajaran hari ini Ustadz Ahmad akan menerangkan tentang isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3 ya, yaitu menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di dalam akhir surat tersebut diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa jika tidak sengaja memakan makanan yang haram karena terpaksa. Jadi ada terpaksanya. Untuk lebih jelasnya nanti Ustadz Ahmad jelaskan kembali ya. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini Allah telah berfirman ya, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wama uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah wan natihah wama akalas sabu illa ma dhakkaitum wama dhubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ya. Artinya bisa sama teman lihat untuk artinya di surat Al-Maidah ayat 3 ini ya. Diharamkan bagimu untuk memakan bangkai yang pertama, terus ada darah, daging babi ya, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, lalu yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu untuk arti dari surat Al-Maidah ayat ke-3. Baik, dalam ayat tadi itu ada beberapa mufrodat atau kosakata. Yang pertama ada waddamu, artinya itu darah. Walahmul hinzir, yaitu daging babi. Ada as-sabu'u, yaitu artinya binatang buas. Nah, walahmul hinzir ya sama-sama kita ketahui ya, yaitu dalam hukum bacaan dalam tajwidnya yaitu khinzir, nun sukun bertemu za, berarti membacanya ikhfa. Lalu yang idhar wal munkhaniqatu, nun sukun bertemu kha ya. Lalu yang terakhir ada mim sukun bertemu fa, yaitu namanya idhar syafawi. Nah, dalam kandungan surat Al-Maidah ayat 3 ini yaitu ada 3 poin atau 3 subpoin. Yang pertama yaitu tentang larangan memakan makanan yang haram, yang pertama. Yang kedua yaitu penegasan Islam sebagai agama yang diridhoi. Lalu yang terakhir kebolehan memakan barang haram saat darurat ya. Itu dari isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Nah, penjelasan yang pertama yaitu Allah telah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan. Yaitu yang pertama ada bangkai. Sama-sama kita ketahui bangkai ya. Jadi misalkan ada hewan yang sudah
mati, ya matinya tidak disembelih dan sebagainya dengan tidak nama Allah, maka itu disebut bangkai, itu juga haram untuk dimakan. Yang kedua yaitu darah. Ini jelas ya, darah tidak boleh dimakan. Yaitu yang selanjutnya yaitu daging babi, itu juga sudah haram. Yang selanjutnya yaitu hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, lalu bagaimana dengan yang nama Allah ya? Jadi misalkan teman-teman ingin memotong ayam, ya. Ketika memotongnya tidak dengan nama Allah, dengan tidak membaca basmalah, ini otomatis walaupun jenis hewannya halal, tapi ketika cara menyembelihnya bukan atas nama Allah atau bukan dengan membaca basmalah, maka daging ini yaitu haram untuk dimakan. Ya, jelas. Jadi hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, maka dagingnya haram untuk dimakan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Ini jelas ya. Untuk zaman sekarang mungkin tidak ada berhala, jadi misalkan menyembelih hewan untuk dipersembahkan ke pohon misalkan, atau ke matahari dan sebagainya yang dibenda, itu tidak boleh. Selanjutnya hewan yang tercekik, ya tercekik itu di bagian leher, yaitu cara membunuhnya dengan dicekik, itu juga haram. Selanjutnya dipukul, ya, dipukul sampai mati, ya, itu juga tidak boleh atau haram dimakan. Yang jatuh, nah yang jatuh ini yang bagaimana? Misalkan teman-teman melihat ada ayam ya jatuh terus meninggal, nah ini juga otomatis haram untuk dimakan. Yang ditanduk itu seperti kepalanya ditusuk, cara membunuhnya ini juga haram. Dan yang diterkam binatang buas, ya, yang diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih dengan nama Allah, ya. Misalkan ada kambing diterkam oleh macan atau diterkam oleh harimau. Nah, ketika posisi kambing itu sudah mati, ini otomatis haram untuk dimakan. Tapi ketika misalkan diterkam masih hidup, nah kita mau mengambilnya atau mau menyembelihnya. Nah, selagi hewan tersebut masih hidup dan disembelih dengan nama Allah, maka akan menjadi halal. Ya, itu jelas. Jadi pengertian isi kandungan surat Al-Maidah yang pertama, ya ayat 3, yaitu Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan. Lalu penjelasan yang kedua, yaitu Allah menerangkan dalam ayat tersebut, yaitu agama Islam adalah agama yang diridhoi. Ya, jadi selain agama Islam itu agama yang tidak diridhoi. Ini karena berlandaskan apa? Yang pertama yaitu Allah sendiri yang telah menetapkan hal itu di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Ya, jadi seperti di isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah dijelaskan bahwa agama yang diridhoi yaitu hanya agama Islam. Lalu yang kedua yaitu satu-satunya agama yang masih mengikuti ajaran utama para nabi dan rasul terdahulu, ya. Ini sampai sekarang agama Islam masih ada, dan satu-satunya agama yang mengikuti ajaran para nabi. Lalu yang terakhir yaitu isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3, yaitu Allah membolehkan makan makanan yang haram jika keadaan darurat. Ya. Jika keadaan darurat ini yang dimaksud bagaimana? Yaitu dalam keadaan mendesak dan amat dibutuhkan. Artinya ketika seseorang tidak melakukan hal tersebut, maka maka akan membahayakan keselamatan nyawanya. Contoh, misalkan teman-teman jika
ingin meminum minuman keras misalkan. Nah, jika tidak minum minuman keras itu, maka teman-teman itu akan meninggal contohnya ya. Jadi tidak ada minuman selain minuman itu dan keadaannya darurat. Jika tidak minum itu maka akan meninggal atau maka akan keselamatan nyawanya akan terancam. Maka boleh ya. Tapi keadaan darurat di sini yaitu memenuhi beberapa faktor ya, misalkan tidak ada lagi minuman selain itu. Terus kita sudah berusaha mencarinya kemana-mana ya. Itu keadaan darurat atau keadaan mendesak. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama tentang larangan makan makanan yang haram. Lalu yang kedua, penegasan Islam sebagai agama yang diridhoi. Lalu yang terakhir, kebolehan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat. Baik, hikmah yang dapat ambil dari pelajaran hari ini yaitu manfaat menghindari makanan-makanan haram, yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu terhindar dari suatu penyakit yang berasal dari makanan tersebut. Ini hubungan kaitan eratnya dengan yang tadi ya, sesuai tema yaitu menjaga lingkungan yang bersih. Lalu yang terakhir terhindar dari godaan syaitan. Ya, jadi misalkan kita sering memakan makanan haram, maka setan akan mudah untuk menggoda kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Untuk proyeknya teman-teman silahkan teman-teman ditulis di buku yaitu sebutkan 5 pengaruh makan makanan haram ya. 5 saja pengaruhnya apa ketika teman-teman memakan makanan haram. Bisa ditulis nanti dikirimkan di Classroom. Terima kasih teman-teman hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami pelajaran hari ini tentang isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Ustaz Ahmad mohon maaf. Selamat bekerja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.